Oke, adik sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam perikatan. Di sini ada 7 macam perikatan. Yang pertama adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, kemudian perikatan berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk memberi sesuatu ini sebenarnya umum ya, seperti contohnya perjanjian atau perikatan jual beli. Kalau dalam jual beli intinya adalah kedua belah pihak harus menyerahkan barang atau memberi pembayaran gitu. Jadi ada yang memberi barang dan ada yang memberikan uang, baru bisa terjadi perjanjian jual beli. Kemudian yang kedua adalah perikatan untuk berbuat sesuatu. Ini contohnya seperti kontrak borongan pekerjaan ya. Jadi yang menang tender diberi perintah untuk mengerjakan proyek. Nanti proyeknya selesai baru dibayar gitu. Contoh yang ketiga adalah perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Ini objeknya berupa larangan gitu. Jadi perjanjian yang biasanya isinya melarang orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya melakukan kejahatan yang kalau dilakukan akan diberi sanksi oleh hukum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya perikatan bersyarat ya. Perikatan bersyarat ini adalah perikatan yang intinya memberikan syarat guna terwujudnya perjanjian. Ini ada dua macam, ada namanya perikatan dengan syarat batal dan ada perikatan dengan syarat menunda. Perikatan dengan syarat batal contohnya seperti ini ya. Saya sering kasih contoh, misalnya ada orang mau menyewa rumah, harga sudah disetujui, kemudian rumahnya juga sudah disetujui, tetapi si pemilik rumah mengatakan ada satu syaratnya, kalau Anda setuju maka Anda boleh mengontrak itu rumah. Apa syaratnya itu? Dia bilang kebetulan rumah ini ya lagi kosong, bisa dikontrak, tapi kalau anak saya jadi pindah dari Jakarta ke Makassar, maka Anda harus keluar karena rumah ini mau dipakai oleh anaknya gitu. Kalau ini disepakati maka perjanjian bisa berjalan, tapi begitu syarat itu terjadi maka perjanjian batal. Adapun hak-hak dari penyewa rumah tetap dikembalikan gitu. Sehingga perjanjian ini disebut bersyarat membatalkan ya. Nah, ini juga bisa terjadi. Yang penting mereka sepakat, tidak ada unsur tidak ada unsur penipuan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya syarat menunda. Syarat menunda ini bisa saja terjadi kalau saya balik ceritanya ya. Jadi seperti tadi saya mau sewakan ini rumah, tapi ada satu syarat, rumah ini masih dikontrak orang. Kalau memang ini kamu mau menunggu silakan, tapi kalau tidak ya cari kontrakan lain. Jadi ini dia persyaratkan yang menunda. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang mana bahwa rumah itu tidak bisa dikontrak pada saat yang sama gitu, sehingga syarat terpenuhi. Kalau yang kontrak itu jadi pindah, maka dia boleh masuk, tapi kalau tidak jadi pindah ya dia tetap bisa saja si pengontrak melanjutkan lagi kontrakannya, sehingga mungkin tidak akan bisa lagi dikontrak oleh si pihak yang mau menyewa rumah tadi. Kemudian ada lagi perikatan yang ketiga, yaitu dengan ketetapan waktu. Ini lazim ya, karena umumnya perikatan itu ada mencantumkan batas waktu. Ya memang sih ada juga yang tidak ya. Saya kasih contoh misalnya perjanjian utang piutang, itu kapan mulai dipinjam, kapan harus dikembalikan, itu harus ditentukan sehingga batas waktunya jelas. Kemudian yang keempat adalah perikatan alternatif, ya, memberi pilihan. Biasanya ini objeknya. Misalnya kita membeli beras, beras itu kan banyak macam-macamnya. Kita boleh memilih mana yang kita suka, mana yang harganya murah ya, kembali kepada debiturnya untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut. Kemudian berikutnya adalah perikatan tanggung-menanggung, satu menanggung yang lain ya. Jadi ini bisa saja debiturnya sendiri berhadapan dengan beberapa orang. Contohnya misalnya begini ya, saya berutang dengan banyak orang ya.
Ketika tiba jatuh tempo, salah satu dari orang itu saya temui dan saya mengatakan, bisa enggak Anda mewakilkan saya untuk membayar ke semua orang itu, sehingga begitu saya sudah bayar maka tanggung jawab saya sudah lunas, pindah ke yang menerima pembayaran itu. Dialah nanti yang akan membagikan uang itu kepada anggota yang lain, sehingga dia menanggung apa yang seharusnya saya tanggung. Ya, ini juga dimungkinkan dalam perjanjian. Kemudian yang berikut adalah perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Ini simple saja, yaitu objeknya juga ya. Jadi objeknya karena sifatnya kalaupun dibagi tidak ada masalah. Contohnya beras, kita beli 1 ton, tapi diangkutnya 1 mobil dulu 1/2 ton, ya nggak ada masalah, karena beras itu kalau dibagi karena sifatnya ini dia tetap sama ini. Tapi kalau contohnya yang tidak dapat dibagi, misalnya kita beli 2 ekor sapi, penjualnya mengatakan ya saya antarkan kepalanya dulu, itu kan tidak mungkin, karena hakikat dari sapi itu adalah benda yang tidak bisa dibagi. Kalau dibagi dia akan kehilangan maknanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perikatan dengan ancaman hukuman. Ini juga termasuk perikatan yang umum, di mana setiap perikatan itu dibolehkan kita menambahkan ancaman. Misalnya kalau ada sewa menyewa ya, ada denda, kemudian kita barangnya bisa disita kalau misalnya uang angsuran tidak dibayar atau apa gitu ya, banyak ketentuan. Itu boleh-boleh saja untuk memberikan perhatian kepada pihak debitur agar serius menyelesaikan perjanjiannya gitu. Oke, saya kira ini 7 macam jenis perikatan. Kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.